3 Zoom. Jadi Mas Kevin, ada yang Mas Kevin? Tidak ada Mas Kevin. Oh ya, Mas Kevin tadi izin. Mas Kevin izin ada acara keluarga. Nah contohnya misalnya Mas Kevin dan adiknya Mbak Dentis nanti di jam yang sama akan melaksanakan Zoom dengan room yang berbeda, begitu, dengan Zoom yang berbeda. Mas Galuh dan Mas Gani, nah itu Zoom-nya juga berbeda, tapi sama-sama Zoom ya, sama-sama Zoom. Baik, untuk pembelajaran fisika selama tiga hari ini mungkin ada masih dalam proses untuk review dulu pembelajaran sebelumnya, sekaligus mungkin memberikan gambaran-gambaran dan motivasi untuk persiapan kita tengah semester ganjil ke depan. Jadi apa yang kita sudah lakukan di tengah semester ganjil sebelumnya, kalau ada kekurangan kita perbaiki, kita benahi bersama. Ya, sebelumnya nanti dari saya akan menyampaikan dulu evaluasi dari KBM sebelumnya, kemudian nanti giliran Anda silahkan menyampaikan evaluasi, mungkin juga masukan berkaitan dengan pembelajaran fisika, ya, agar kedepannya menjadi lebih maksimal lagi. Baik, yang pertama untuk penilaian untuk tugas-tugas. Jadi selama pembelajaran tengah semester kemarin kita sudah kumpulkan, insya Allah hari ini terakhir untuk pengumpulan nilainya. Tetapi saya berharap tetap ada, saya berikan kesempatan untuk dua hal yang kita benahi, yang masih saya harap untuk nilainya bisa dilengkapi. Jadi Mbak, Mas, untuk fisika dari kurang lebih sekitar berapa tugas ini ya? 6 tugas ditambah 1 latihan soal dan PTS, berarti ada 8. Saya masih berikan kesempatan untuk 2 yang terakhir, yaitu PTS dan tugas yang terakhir, latihan soal, untuk bisa dikerjakan bagi yang belum mengerjakan. Sedangkan 6 tugas yang sebelumnya saya anggap sudah selesai. Jadi room untuk Google Form-nya sudah saya kunci, sudah saya tutup. Saya tidak menerima lagi masukan atau pengiriman tugas susulan dari 6 tugas yang sebelumnya. Karena apa? Kalau ini tetap saya tagih, nanti di berikutnya ada tambah tugas lagi, maka tetap nggak akan selesai ini. Ya, maka dari itu, yang kemarin yang merasa belum mengumpulkan tugas 1 sampai 6, saya mohon maaf dengan sangat, dan seperti yang sudah pernah saya sampaikan, mohon dengan lapang dada diterima berapapun nilai yang saya berikan. Ya, saya masih berbaik hati, saya memberikan nilai untuk Anda. Karena apa? Asumsi saya, meskipun Anda belum mengerjakan, mungkin Anda paling tidak baca-baca Google Classroom-nya, mungkin di rumah juga membaca materi yang lain, tapi tidak sempat atau belum mengumpulkan tugas. Nah, harapannya ke depan, setelah tengah semester 1 ini selesai, tengah semester yang kedua ini, harapannya nanti semuanya mengerjakan tugas dengan tepat waktu, sesuai jadwal. Karena apa? Nanti kalau Anda tunda-tunda, Anda tumpuk-tumpuk, itu akan numpuk di akhir. Ya. Misalnya fisika ada 5 tugas, Anda nggak mengerjakan 3, nanti PJOK 3, PAI 3, IPS 3. Ketika terakhir ditagih lagi, mau diminta nilainya, Anda numpuk mungkin 15 tugas dalam waktu 1 pekan, itu akan sangat memberatkan. Ya, maka dari itu mohon dengan sangat bisa dikerjakan dengan tepat waktu. Nah, sebagai gambaran nanti untuk fisika, ya fisika ini
nanti nilainya akan gabung dengan biologi. Jadi di nilai tengah semester nilainya akan gabung menjadi satu, yang itu nilainya adalah nilai IPA. Tetapi dalam penilaiannya mungkin rapot tengah semesternya nanti akan tetap dicantumkan, saya akan mencantumkan nilai per KD. Jadi kalau tidak salah ada 2 KD yang sudah kita jalani dengan 6 tugas. Nah, KD 1 itu 4 kali penilaian, itu nanti akan kita ambil, kita gabung jadi satu nilai rata-ratanya. Kemudian KD 2 ada 2 tugas, kita gabung, kita rata-rata itu satu nilainya. Nah, itu ada 2 tugas untuk fisika, nanti akan ditambah dengan tugas biologi, ditambah penilaian harian dari biologi dan seterusnya akan menjadi nilai rapot tengah semester Anda. Termasuk tengah semesternya untuk fisika dan biologi akan digabung di rata-rata akan masuk menjadi nilai tengah semester. Dan nilai tengah semester ini kita berikan apa adanya. Kalau Anda belum mengerjakan, diberi tanda tanya, atau mungkin nanti Ustadz-Ustadzah wali kelas, saya mohon maaf kalau ada nilai 0. Nah, nilai 0 itu adalah nilai yang belum masuk. Ya, belum mengumpulkan, belum mengikuti. Ya, saya mohon izin saya sampaikan dulu. Ya, saya mohon izin saya sampaikan siapa yang belum untuk PTS. Ya, mungkin ada yang merasa sudah mengumpulkan, tapi pada kenyataannya di list saya di rekap Google Form-nya tidak masuk. Ya, maka mohon dengan sangat mohon keikhlasannya nanti diulang lagi. Dengan cara adalah karena ini soalnya saya kunci itu saya tutup menerima responnya, maka tolong nanti konfirmasi. Anda mau mengerjakan kapan dan ketika selesai konfirmasi. Ya. Mungkin jangan terkaget-kaget ya kalau saya sudah mengerjakan kok masih kosong. Nah, itu berarti mungkin mengerjakan tetapi waktunya sudah kelewat atau belum terkirim atau tidak terkirim. Jadi nanti mohon dengan sangat dengan keikhlasannya ya berarti harus ngulang lagi. Yang pertama yang belum ada, belum masuk adalah Mas, ini untuk PTS, untuk Mas Arrizal Jati Saputra. Kemudian Mas Habil, kemudian Mas Rafa, kemudian Mbak Nadia Nur Alia Hidayat. Kemudian nah itu untuk PTS yang belum masuk. Sekali lagi belum masuk itu bisa jadi Anda memang belum mengerjakan atau sudah mengerjakan waktunya kelewat atau pas sudah mengerjakan tapi pas ngirim ternyata waktunya sudah habis. Nah, ini sekali lagi nanti yang belum tadi yang sudah saya sebutkan namanya tolong konfirmasi. Ustadz saya mau izin mengerjakan jam berapa, hari apa, nanti saya buka lagi, saya berikan kesempatan untuk ngisi ulang. Kemudian untuk tugas yang sebelumnya atau latihan soal itu saya anggap sebagai penilaian harian 1. Itu yang belum masuk ada Mbak Aziza Hayu Melinda, Mbak Diandra Putri Luna Nur Salsabila, Mbak Hanifah Najla Amani, Mbak Hanin Nur Azizah, Mas Azril Alfarel. Ya, itu yang belum masuk tugas penilaian hariannya. Ini yang soal terakhir ya. Sebelum PTS ada latihan soal, itu tolong nanti dilengkapi bagi yang tadi disebutkan belum mengerjakan. Tapi sekali lagi konfirmasi dulu karena memang saya tutup, sekali lagi saya tutup. Konfirmasi dulu, nanti ketika konfirmasi saya buka, ketika Anda selesai mengerjakan saya tutup lagi. Ya, biar Anda merasakan betapa repotnya kalau Anda tidak mengerjakan sesuai jadwal. Sekaligus bentuk pertanggungjawaban Anda ini ya. Saya pengen melatih kita disiplin semuanya. Kalau memang Anda mengerjakan tidak tepat waktu, ya seperti ini resikonya. Anda repot, ya tentunya saya pun juga repot. Dan ya Anda harus ikhlas. Misalnya saya sedang perjalanan, Ustadz, saya mohon izin mau mengerjakan susulan. Ya tak semayani dulu, mohon maaf saya masih perjalanan. Ya harus diterima.
Ini adalah resiko. Maka sekali lagi, mari setelah ini nanti kita kerjakan tugas-tugas itu secara maksimal sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Baik, untuk berikutnya saya berikan kesempatan kepada Anda semuanya yang ada di sini, Mbak-mbak Mas sekalian, untuk menyampaikan. Mungkin dari pembelajaran tengah semester kemarin, ya, ini ada kendala, ada masukan biar kita semuanya enak dalam belajar, agar Anda juga bisa mengerjakan tugas tepat waktu, maksimal, ya, itu kira-kira bagaimana itu ya? Ya, silakan jika ada masukan, ada saran untuk kebaikan kita bersama. Saya berikan kesempatan kepada Mbak-mbak dan Mas-mas sekalian. Silakan bisa raise hand atau angkat tangan atau bagaimana? Silakan. Halo, saya ngajak ngomong manusia loh ya. Bentar, Pak. Oh iya. Santai. Oke, santai. Santai kok. Saya nggak marah loh ya. Saya nggak marah. Jangan takut sampean. Enggak, Pak. Intinya Ini adalah saya nggak pakai headset, Pak. oh iya. Mas Rata mau nyampaikan Mas ya? Enggak, sebentar dulu. Bentar. Oh iya. Termasuk Mbak-mbak, Mas-mas, kalau di rumah misalnya enggak ada wifi, pakai paket internet. Kalau memang nanti di rumah Ustadz, saya enggak punya uang untuk beli paket internet, ya, ini enggak disangoni orang tua saya sedang nyirit sehingga pakai internet saya untuk belajar tidak ada. Nah, nanti sampaikan ke Ustadz Billy. Insya Allah sama Ustadz Billy dicarikan solusinya nanti. Entah disangoni Ustadz Billy, entah diberikan paket pulsa Ustadz Billy atau bagaimana lah. Yang penting kita semuanya bisa belajar dengan maksimal. Itu yang menjadi kunci utama. Ayo silakan, ada masukan, ada saran silakan. Waktu saya tinggal 10 menit, silakan. Apa ya? Mas Zaid, nak mikir jangan lama-lama Mas Zaid. Ayo silakan. Nah ini loh pembelajaran yang seperti ini yang saya tidak suka. Ini emangnya kita sedang telepati, sampean diam gitu terus saya tahu apa yang Anda maksudkan, Anda inginkan. Makanya tadi saya minta dinyalakan semua mic-nya, ayo biar heboh. Ya. Buat room ini heboh. Kita bukan sedang dengarkan ceramah saya, tidak. Ayo kita pelajaran. Cuma sama sentek Mbak Usna. Mau ngomong malah lupa tadi, Pak. Oh lupa, ya eleng-eleng sih Mas Rasa. Ayo Mas Narindra, mikirnya cukup suwen. Santai Mas Narindra. Enggak Pak, mohon maaf izin tanya, Pak. Iya, silakan Mas Sauka. Oh, senang sekali saya. Silakan Mas Sauka. Tadi yang latihan soal yang belum siapa jawab, apakah saya sudah disebut? Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Yang belum Mbak Aziza Hayu Melinda, Mbak Diandra Putri Luna Nur Salsabila, Mbak Hanifah Najla Amani, Mbak Hanin Nur Azizah, Mas Azril Alfarel, Mas Sauka Dava Arya Satya Sampun. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tapi jangan seneng dulu loh ya. Sekali lagi, latihan soal itu saya masukkan nilai apa adanya. Nilainya 100 ya tak tulis 100. Nilainya 10 ya tak tulis 10. Iya, siap. Ya, siap. Oke, silakan yang lain. Mas Rasya sudah ketemu? Masih saya ingat-ingat. Oh, masih nginget-inget ya Allah, sowine inget-inget. Ayo Mbak Rifah. Menurut saya sudah bagus ya. Allah. Loh, iya, enak belajar pakai slide. Slide-nya berwarna gitu, lucu. Lucu. Enggak ya, ada gambarnya bagus lah, enggak terlalu monoton. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rifah.
Itu versinya Mbak Rifah ya. Sekali lagi Mbak Rifah suka, yang lain belum tentu suka. Makanya silahkan. Biar harapannya ya kalaupun tidak bisa suka semuanya, syukur-syukur bisa suka semuanya. Kalau nggak bisa suka semuanya ya 90% suka gitu kan enak, berarti paling enggak bisa maksimal. Ya Mbak Fania mikir apa kok lihat ke atas? Oh, adalah ya Allah haline. Apa Mas? Apa Mas Narindra? Mahatne? Lupa. Oh lupa, aduh ya Allah. Endang toh, ini tinggal 5 menit loh, 5 menit. Nah, saya berusaha untuk tepat waktu. Nanti waktu saya habis ya sudah. Kasihan Ustazah Aida nunggu kelamaan nanti. Aku bisa belajar online. Belajar online, Bun. Mas Rafa. Nyala. Ya Pak, sudah Pak, ini Pak. Oh ya, silakan Mas Rasya. Misalnya ya Pak, kalau internetnya wifi-nya itu gangguan dari pusatnya itu kan agak lama biasanya muterin. Nah, datanya gitu habis kan misalnya. Nah, itu tugasnya mending itu kalau anaknya japri ke ustadznya itu ditunggu dulu gimana Pak? Maksudnya ditunggu dulu itu bagaimana? Kumpulin tugasnya ditunggu dulu maksudnya. Kan misalnya jatah harinya 2 hari gitu. Nah, ditunggu dulu kalau misalnya sudah lebih dari 2 hari matinya itu. Ya, jadi begini Mas Rasya dan Mbak Mas kalian perlu difahami. Tugas khususnya saya ya, tugas saya itu tidak hanya 2 hari atau 1 hari atau 3 hari. Tugas saya seminggu. Seminggu itu aturannya begini loh. Jadi misalnya hari ini saya berikan tugas. Hari Senin ya. Maka tugas itu masih boleh terus dikerjakan sampai pertemuan berikutnya. Berarti sampai bahkan mungkin Senin pagi sebelum Zoom atau sebelum tugas itu tergantikan dengan tugas baru itu masih saya terima. Nah, terima kasih sudah diingatkan Mas Rasa. Bagi yang lain juga nanti setelah ini tugas durasinya hanya 1 pekan saja, kecuali kalau itu bersambung. Tugas hanya 1 pekan. Hari ini saya berikan tugas, Senin minggu depan harus sudah masuk semuanya. Selebihnya dari itu tidak akan diterima. Artinya, tugas saya itu paling banyak kalau soal ya sekitar 10. Kalaupun uraian paling 5. Ya. Itu Anda kerjakan 5 sampai 10 menit selesai. Ya. Yang jadi permasalahan adalah kenapa kok tugas yang ini sekali lagi saya mohon maaf. Ini versi saya. Menurut saya tugas yang simpel sederhana itu 5-10 menit bisa dikerjakan. Kenapa diberikan waktu seminggu kok tidak dikerjakan juga? Nah ini yang menjadi permasalahan. Jadi Mas Rasa ya, durasinya bukan hanya 2 atau 3 hari, tapi seminggu Mas Rasa. Itu misalnya Pak, kalau wifi-nya atau paketannya gitu mati gitu. Baik, ya kita kan manusia ya, kita punya hati, punya rasa dan sebagainya. Asalkan dikomunikasikan dengan baik, tentunya kita akan bisa memahami. Seperti tadi, sampean nggak punya paket data seminggu nggak dikasih uang saku, tiba-tiba mau mengerjakan tugas tapi sudah kelewat. Kalau Anda mau menyampaikan dengan baik, tentunya ya kita sebagai manusia pastinya akan ada solusi yang terbaik lah. Solusinya bagaimana nanti pasti ada. Intinya adalah komunikasi, ojo meneng wae begitu. Ya. Oke, terima kasih. Waktu saya kalau versi jam kelas ini, jam studio 2 ini kurang 3 menit. Kalau versi laptop kurang 5 menit. Ini yang benar 4 menit. Yang benar yang mana ini? Oh, 4 menit ya, 4 menit. Baik, 4 menit ini ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan usulan lagi. Silahkan. Tanya Pak. Ya, Mas Soka. Kalau misalkan katanya tenggat waktu seminggu ya Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya ngerjakan pada saat hari Minggu itu akan berkurang poinnya atau sama aja poinnya?
Ya, jadi begini Mas Sauka, seperti yang dulu sudah saya sampaikan, kalau tugas tetap saya terima begitu ya. Tetapi ya saya akan memberikan batasan waktu yang normal. Normal itu misalnya hari Senin kita ketemu kan Zoom kan, ada Zoom. Ada Zoom, ada Google Classroom. Jadi seperti sekarang ini karena masih evaluasi, maka tugas akan dimulai di Zoom di Google Classroom hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, waktu normal mengerjakannya adalah 3 hari itu. Karena apa? Ketika Zoom biasanya kita bahas, kita review dan sebagainya. Tentunya yang mengerjakan sebelum Zoom dimulai itu akan diberikan nilai maksimal. Dan setelah Zoom sudah dijelaskan baru dia nyusul mengerjakan, maka tentunya nilainya tidak akan sama dengan teman-teman yang sudah mengerjakan duluan. Tetapi tetap saya terima. Nah, kalau sudah ganti ada tugas baru tugas itu saya tutup, sudah. Berarti Anda harus ikhlas berapapun nilai yang saya berikan. Kalau kebetulan saya baik hati, saya kasih 80, ya alhamdulillah. Kalau saya sedang kayaknya kok ini kasih 20 saja, ya harus terima 20 begitu. Tapi insya Allah Mbak, Mas, kalau Anda mengerjakan tepat waktu, ya saya akan memberikan tugas seperti apapun pekerjaan Anda, insya Allah masih di atas KKM. Yang penting Anda mengerjakan tugas tepat waktu. Tetapi kalau nanti tugasnya sudah kelewat, ya kelewat itu seperti yang disampaikan Mas Sauka, kelewatnya sudah melewati 3 hari batas Google Classroom, ya nilainya bisa saja akan turun. Turun itu misalnya nilai ketika mengerjakan sebelum Zoom itu terendahnya 85 misalnya, maka bisa jadi nilai tertinggi yang susulan itu ya hanya mentok di 85 ataupun kalau enggak ya naik sedikit ya 88 atau 90. Tidak sampai akan mentok 100, tidak akan. Maka dari itu mari kita manfaatkan waktu. Ini latihan bagi kita semua sebenarnya agar kita semuanya ringan nanti. Karena terus terang kalau Anda mengerjakan tugas kelewat-kelewat itu Anda zalim. Zalimnya kenapa? Ketika saya waktunya koreksi, ya sudah waktunya melihat, terus Anda susulan lagi, saya harus bukai lagi. Lagi itu kalau ada 10, lah saya harus bukai 10, maka Anda zalim kepada saya begitu. Baik, sudah diingatkan 1 menit lagi ini. Ya, maka dari itu ya sekali lagi tepat waktu. Ada yang mau menyampaikan, Mas Rizal? Saya Us. Ya. Itu kan kemarin pas ulangan kan itu kan ya apa? Kan udah mengerjakan selesai. Nah, delala itu waktunya kurang. Nah, ya. Aku baru tahu aku kan belum masuk. Ya. Nah, itu besok kapan itu kan mau ngerjakan ulangan itu. Ya. Nilainya itu dikurangin apa enggak? Kan telat. Sudah dikerjakan saja dulu. Yang penting dikerjakan. Saya akan mempertimbangkan kendala-kendala termasuk hal-hal lain. Kalau memang PTS kalau sudah nilainya 30 misalnya, terus saya kurangi jadinya nilainya berapa nanti? Ya, tentunya insya Allah kalau PTS, insya Allah saya berikan kesempatan untuk full, nilainya masih full. Tapi sekali lagi harus konfirmasi dulu. Karena sekarang semua tugas saya kunci semuanya. Gitu ya Mas Rizal ya? Iya, mantar sunus. Baik, terima kasih untuk semuanya. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran kita bisa semakin baik lagi dan Anda semuanya juga bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Yudi, luar biasa sekali. Jadi kalian harus tugas ya, kembali lagi diingatkan tugas. Sebenarnya tidak berat kalau kalian mengerjakannya tepat waktu. Akan berat ketika kalian menunda-nunda, malesnya itu. Jadi harus malesnya itu dilawan. Ustadz-ustadzah di sini juga tidak nganggur gitu ya. Kita juga berpacu dengan waktu.
ada agenda merekap nilai kalian, absensi kalian, materi buat besok. Sama-sama kita juga sama-sama berjuang ini sekarang. Jadi kalian dan kita semua, Pak Billy himbau agar kita ayo berjuang bersama agar kita bisa menjadi lebih baik. Jadi semangat ya. Oke, yang belum menyalakan videonya silakan dinyalakan dulu. Karena kalau tidak nyala absensinya akan Pak Billy anggap hangus. Ya. Dan jangan lupa diklik linknya di chat, silahkan absensi. Oke, sangat mudah, tinggal klik saja. Oke, baik. Selanjutnya kita bersiap untuk materi apa selanjutnya? PPKN atau IPS ini? PPKN Pak. PPKN ya, Masya Allah. Sip. Baik, Ustazah Aida sudah siap di ujung studio 2. Jadi SMP Bina Insani itu ya punya 3 studio yang berstandar broadcasting ya. Alhamdulillah ya, sekolah kita sudah punya itu. Jadi kita lagi sekarang di studio 2 yang khusus untuk kelas 8 Genius. Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustazah Aida menyapa dan mereview PTS, materi, dan motivasi kalian. Monggo Ustazah Aida. Terima kasih Ustadz Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu tidak ketemu ya? Iya Bu. Iya, oke. Bagaimana kabarnya? Suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, alhamdulillah, mantap. Bagaimana selama seminggu tidak ada pembelajaran, sudah refresh otaknya? Sangat refresh. Sangat refresh. Oke, berarti setelah ini, setelah ini kan harus lebih aktif lagi, harus lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran. Oke? Siap. Oke, siap. Nah, ini alhamdulillah untuk PPKN, untuk PPKN-nya. Ini alhamdulillah ya waktunya ditambahi setengah jam ya, enggak seperti pekan-pekan kemarin. Kemarin 15 menit di DEM IPS PKN, sekarang PKN-nya setengah jam, 30 menit, Masya Allah. Luar biasa. Nah, sebentar, Pak Billy. Halo, assalamualaikum Ustaz Billy. Saged share screen? Saged? Oke, saya mohon izin share screen dari hasil PTS kalian. Semuanya sudah mengerjakan? Ampun. Insya Allah, ampun. Responnya alhamdulillah sudah 33 respon. Berarti kerjakan semua. Terima kasih ya. Nah, Ya, sekarang coba sih kita bahas sedikit-sedikit. Ada sedikit yang membuat saya geli ya. Hari lahirnya Pancasila tanggal berapa sih? Tanggal 1 Juni. Nah, ada lagi yang jawab 29 Mei itu dari apa ya? Hari apa ya 29 Mei ya? Pembuatan Pancasila. Kekuatan ngawur. 18 Agustus. Ada yang menjawab ya. Ya untungnya enggak jawab 17 Agustus ya. Oke, sebentar. Ini. Kalau sahnya Pancasila 18. Nah, terlihat apa enggak? Ding deng, ini ada yang menjawab 18 Agustus 6,1%. Oke, 29 Mei 3%. Rata-rata 90% benar. Alhamdulillah. Jangan diulang lagi ya. Nah, kalian sebagai warga negara yang baik, sebagai generasi penerus bangsa yang baik, tanggal penting. Berikutnya, tugas panitia 9 bentukan BPU PKI adalah yang mana ayo? Biru, merah, kuning, hijau. Kayak lampu ya. Membahas hasil sidang. Membahas. Apa ayo? Semua suaranya dihidupkan. Mana? Membahas A mana? Ayo mana? C.
C. Ah, mesti didelok sing akeh dhewe, ya ta? Ayo, mesti didelok sing akeh dhewe. Rasa-rasa mikir, ayo. C. C Saya lah. jawab C, Bu. Kemerdekaan Indonesia. Ingatnya. C. Apa? Saya jawab C. C. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hello. BPUPKI tugasnya apakah itu? Tugas panitia 9? Oh, ya Menyempurnakan salah. hasil sidang BPUKI. Apa? Menyempurnakan hasil sidang BPUPKI yang Oh, kalau yang C tugasnya siapa toh? PPKI. Apa? Oh, PPKI. Nah, hampir ini cuma yang bentel cuman berapa persen ini? 33,3%. Masya Allah. Berikutnya. Oke, next. Salah satu sikap yang merupakan kepribadian khas bangsa Indonesia adalah Gotong royong. gotong royong. Ih, ada yang menjawab tanggung jawab loh, Masya Allah, 3%. Mantap, bagus juga. Tapi yang kepribadian khasnya bangsa Indonesia itu adalah gotong royong. Tapi bukan berarti yang lainnya itu bukan orang Indonesia loh ya, tetap orang Indonesia. Tapi kalau dilihat dari segi kebudayaan gotong royong itu yang menjadi khasnya Indonesia. Berikutnya. Arti dari sifat mengikat dalam Pancasila adalah Setiap sila menjiwai satu sama yang lain. setiap sila menjiwai satu sama lainnya. Jadi sila pertama menjiwai sila kedua, terus sila kedua jadi semuanya itu berkaitan, semuanya berkaitan. Oke, next. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan hasil pemikiran atas apa? Nilai kehidupan. Nilai kehidupan bangsa Indonesia. Jadi seluruh nilai adat istiadat dan sebagainya itu tercermin dalam Pancasila. Berikutnya, perilaku dua ini yang menunjukkan kepatuhan terhadap negara. Disiplin membayar pajak. Kalian bayar pajak enggak? Enggak. Orang tua Bu yang bayar. Bayar pajak enggak? Ya orang tua. Orang tua Bayar ya, pajak Bu, ya. enggak? Kan kita masih kecil. Kan Aduh, belum bekerja. kecil. Oke lah, kita masih kecil. Masih belum punya Coba sih dikonfirmasi sama orang tuanya. Abi, Umi, Ayah, Bunda, Papa, Mama sudah bayar pajak belum? Nah, jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak, ya. Tapi kalau kalian kepatuhan terhadap negara ditunjukkan dengan apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Kok enggak ngerti? Apa? Sebagai seorang siswa, sikap apa yang menunjukkan kepatuhan terhadap negara? Bisa loh, walaupun kalian masih kecil, bisa memberikan contoh perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap negara. Salah satu contoh perilakunya adalah belajar. Hah? Belajar. Oke. Halo. Mengumpulkan tugas tepat waktu, terus mengikuti pembelajaran online. Nah, kita semua berusaha di sini karena kondisinya memang seperti ini. Jadi kalian harus memulai kebiasaan baru yaitu new normal. Tanamkan dalam diri kalian tidak ada yang namanya libur, tapi ini adalah belajar di Rumah. Belajar di rumah. Tidak ada yang namanya libur. Jadi tidak ada yang namanya malas-malesan. Tugasnya harus dikumpulkan. Nah, saya kasih bocoran sedikit. Salah satu penilaian saya terhadap kalian dalam pelajaran PPKN tidak hanya berupa materi seperti ini, tetapi perilaku atau sikap kalian ketika pembelajaran. Apakah mengumpulkan tugas tepat waktu? Apakah pada saat Zoom mengikuti baik? Terus apakah tepat ikut. Nah, jadwalnya kalau misalkan jam 9 berarti hari jam 9 sudah online. Nah, itu merupakan salah satu contoh disiplin atau tanggung jawab. Itulah poin yang paling penting dalam pembelajaran PKN, bukan seperti ini. Jadi misalkan
nanti poin saya itu selain dari nilai ini, tapi juga attitude atau sikap kalian. Itu juga memberikan poin plus sama saya. Diperhatikan ya. Nah, mulai pekan ini sampai seterusnya silakan diperhatikan baik-baik. Kita tidak meminta waktu kalian 24 jam atau berjam-jam, tidak, tapi cukup beberapa jam saja. Kalian masih punya banyak waktu di rumah. Oke. Berikutnya, siswa dikatakan patuh terhadap peraturan di keluarga apabila Melaksanakan nasihat orang tua. Melaksanakan nasihat orang tua. Ini ada yang menjawab pulang sekolah membantu pekerjaan orang tua. Benar? Ya, tapi kan anak-anaknya Benar? ya, kayak gitu biasanya. Ya nggak tahu. Benar? Ya, tahu. Kan saya bilangnya jawablah dengan jujur. Atasnya kan sudah saya tulis kan? Jawablah dengan jujur. Nanti untuk penilaian saya sendiri yang akan menilai. Berikutnya, salah satu kewajiban siswa yang biasanya dicantumkan dalam tata tertib sekolah adalah Mengenakan pakaian seragam sesuai dengan Sesuai ketentuan yang berlaku. tapi semuanya ini termasuk kewajiban siswa loh ya, tapi yang biasanya dicantumkan dalam tata tertib itu memakai atau mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Sekarang silakan berdiri. Saya lihat kalian pakai seragam apa Anda? Oh, pakai Ayo, Ustadz Billy silakan dicek juga. Pakai seragam apa Anda? Celana Tidut. bawah nih, Pak. Tidut. Silakan berdiri. Oke, ini kan salah satu tata tertib sekolah ya, memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Sudah, alhamdulillah. Nah, bagi yang masih belum lengkap, silakan pekan depan dilengkapi. Tapi seharusnya tidak boleh seperti itu loh ya. Namanya sekolah, kita juga harus tetap pakai seragam. Berikutnya, kita mengetahui dan menyadari betapa pentingnya kesadaran terhadap hukum sehingga keadilan dapat ditegakkan. Masya Allah, mantap ini. 100% keadilan bisa ditegakkan. Berikutnya, salah satu contoh perilaku yang tidak menghormati orang lain dalam melaksanakan ibadah adalah Menciptakan suasana yang mengganggu ketenangan ibadah. Menciptakan suasana yang mengganggu. yang tidak menghormati orang lain dalam melaksanakan ibadah. Yang Membiarkan orang Kayaknya. Kalian bingung ya dengan kalimat ini? Iya. Salah Aku juga satu contoh yang perilaku mengganggu yang tidak menghormati orang lain dalam melaksanakan ibadah. Jadi ada orang lain yang melaksanakan ibadah. Salah satu contoh yang sikap kita yang tidak menghormati orang itu apa kira-kira? Membuat kerusuhan. Suasana yang mengganggu ketenangan ibadah. Menciptakan suasana yang mengganggu ketenangan ibadahnya. Contoh, kalau kalian sholat terus dengan isengnya kalian nyolek kah atau ketawa di depannya, itu kira-kira sopan enggak sih? Bagus enggak perilaku yang seperti itu? Atau biasanya kalau ada yang punya adik sholat, nah diganggu. Ada enggak yang seperti itu? Kayaknya yang ganggu. Enggak bisa. Atau malah kalian yang mengganggu atau kalian yang diganggu biasanya? Diganggu. Gak boleh seperti itu ya. Nanti bilang nih sama adiknya, enggak boleh dek seperti itu. Kalau ada yang sholat, enggak boleh diganggu. Berikutnya, pengendara sepeda motor yang taat terhadap norma hukum adalah Memakai helm. apa? Kalian lihat. Lewat jalur sebelah kiri. salah, Bu, salah. Lewat jalur sebelah kiri ya wis enek kan. Bukannya buat Mau tuh pakai jalan jalur kaki. Ayo. Lewat jalur sebelah kiri. Salah apa benar?
Salah. Kan banyak yang orang lewat kiri tuh jalannya. Salah apa benar? Kalian naik sepeda motor atau orang tua kalian naik sepeda motor atau kalian naik sepeda, apakah benar melewati jalur sebelah kiri? Bener. Ya enggak Nah, sing ngomong salah sapa? Ayo. Ya, Tahu kanan kiri enggak sih? Coba sih kalau kiri tangan kirinya diangkat. Nah, kalau kalian naik sepeda motor atau naik sepeda ontel atau orang tua kalian mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, apakah lewat jalur sebelah kiri? Iya. ya Boten. Loh, enggak loh Bu, kadang-kadang kok boten nih lah? Iya. kadang ya di kiri, kadang di kanan. Lewat jalur sebelah Kadang kiri. kiri. Terus melengkapi aksesoris sepeda motor. Contohnya apa? Iki loh, kok enek melengkapi aksesoris sepeda motor. Ada yang menjawab seperti itu. Aksesorisnya apa? Spion, STNK itu knalpot, STNK, plat nomor. Bukan. yang asli. Masya Allah, Cak. Aksesoris itu ya misalkan kayak apa? Spionnya diganti tangan sing awe-awe ngono kae. Tahu toh? Oh, ada. Nah, enak dah. Nah, sing awe-awe ngono kae lah tangane. Banyak dikenalin. Ada yang kayak Nah, nggak boleh seperti itu. Terus apa lagi kira-kira? di tengah pot polisi ganti asli. Knalpot. Nah, knalpotnya yang tidak sesuai standar. Ya diganti gitu kan. Seperti itu. Banyak Nah, urus berikutnya memakai helm pengaman. Oh iya itu memang harus. Iya kan? Nah, harus. yang terakhir, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Iya. Ya. Oh. Jawabannya kalau Jawabannya yang mana? Apakah memakai helm? Atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau lewat jalur sebelah kiri? Semua sudah termasuk di Jalan dalam memakai helm sama lewat jalan kiri. Lalu lintas. Memakai helm, rambu-rambu lalu lintas atau lewat jalur sebelah kiri. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Bonus. Ya benar, kecuali lewat jalur sebelah kiri. melengkapi aksesoris sepeda motor. Tapi ini enggak ada kecualinya. Enggak ada kecualinya. Ya sudah, nanti saya nilai sendiri ya. Alhamdulillah. Pokoknya berarti yang jawab merah itu berarti salah apa benar kira-kira? Salah. Salah apa benar? Salah. Hah? Salah. Salah. Gak apa-apa ya. Berikutnya. Salah satu contoh perilaku yang berbuat kebajikan dalam kehidupan di lingkungan kita. Minta maaf. Salah satu contoh perilaku berbuat kebajikan dalam kehidupan di lingkungan kita. Meminta maaf jika berbuat salah, menyantuni fakir miskin dan anak terlantar, mengoreksi diri dan mawas diri, melaksanakan kegiatan Karang Taruna. Nyantuni fakir miskin. Yang baik, perilaku yang berbuat kebajikan atau kebaikan dalam kehidupan di lingkungan kita. Menyantuni fakir. B. Menyantuni fakir miskin dan anak terlantar. Kalian harus hati-hati dengan kalimatnya. Salah satu contoh sikap mencintai kebersihan di lingkungan masyarakat. Yang merah ya. Nah ini kok ada yang melaksanakan tugas kebersihan di kelas dengan baik. Ini di lingkungan mana? Sekolah. Oke. Apabila dalam masyarakat terdapat seorang saja yang melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat, maka berakibat keresahan pada masyarakat sekalipun seorang saja yang melanggar.
Salah satu contoh sikap menghormati orang lain dalam masyarakat adalah tidak Apa? Itu. Salah satu sikap menghormati orang lain masyarakat adalah tidak menghormati orang lain dalam masyarakat. menyombongkan diri dari diri di masyarakat. Apa? Sikap Tidak menghormati. menyombongkan Sikap diri di menghormati itu masyarakat. seperti apa sih? Kayak seperti ini. Ustazah ngomong, ternyata kalian ada yang tidur, ada yang sambil apa? Sambil melakukan aktivitas lain. Tidak semena-mena atau terhadap sambil pegang sesama. HP-nya buat ngegame. Nah, ini kira-kira kalian disebut menghormati ustazah enggak? Tidak. Enggak menghormati kan? Nah, berarti sikap menghormati itu yang seperti apa sih? Tidak semena-mena terhadap sesama. Yang bagaimana? Ya, semena-mena kayak perilakunya Semena-mena terhadap sesama. Hati-hati dengan kata-kata ya. Panitia bertugas merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang merancang. Saya kasih clue di depannya. Panitia berarti Panitia 9. nah, lo ngarepe lo senek panitia nih. Adakah panitia BPUPKI? Ada. Nah, sudah saya kasih clue di depannya. Masih aja ada yang salah. Ada yang menjawab PPKI, ada yang menjawab BPUPKI. Hati-hati loh ya. Saya mau baca soal lagi sing tenanan. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 19 Agustus 1940. Ini ada jebakan 1E45, 1E46. Kalau kalian jeli akan memilih yang 45 atau 46? 45. Nah, ini ada yang memilih 46 loh. Berapa yang memilih 46 ya? Oke, 6,1%. Nah, ini malah 18 Juli. Sejak kapan saya mengajarkan panitia disahkan 18 Juli? Wes. Belajar lagi ya. Ketua BPUPKI. Nah, coba dong. Siapa ketua BPUPKI? Ngomong sing buanter. Rajiman Kabeh muni. Di-on-kan suaranya. Rajiman Enggak belum. Sejak kapan BPUPKI itu diketuai oleh IR Soekarno? IR Soekarno itu ketuanya siapa? PPKI. Lah, siapa ngomong BPUPKI, Mang? Ayo. PPKI. Berikutnya, menghargai atau bertoleransi dengan pemeluk agama lain adalah contoh pengamalan sila ke. Masya Allah, ngene ya nek sing salah. Apa enggak Pancasila? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau yang berhubungan dengan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, berhubungan dengan agama, pasti itu pengamalan sila ke? Satu. Ini kok ada yang menjawab 3 ya? Hello, 3 itu unine piye? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Intinya apa? Kita boleh membedakan seseorang berdasarkan suku, ras, atau agamanya. Karena kita satu negara Indonesia. Oke? Nah, berikutnya. Kebebasan berpendapat adalah contoh pengamalan Pancasila. Yaitu sila keberapa? 4. Sing ada kata permusyawaratan. Sila keberapa? 4. Ayo diperhatikan Number baik-baik lagi. 4. Pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Saya tanya, kalian kan rata-rata menjawab mengerjakan ulangan dengan jujur. Ketika PTS ini jujur enggak? Ayo, jujur, harus jujur. Insya Allah jujur. Jawabnya harus jujur. Kalau enggak jujur ya bilang enggak jujur, kalau jujur bilang jujur. Ayo. Jujur. Jujur enggak?
Jujur. Jujur enggak? Jujur. Jujur. Jujur? Jujur. Bisa Lebih baik dipertanggungjawabkan? dari Bisa. Bisa? Insya Allah sih. Ya Allah. Bisa. Kalian sudah balik semua toh? ya. Sudah balik semua kan? Lebih baik dapat 0 Bu daripada dapat 100 hasil nyontek. Wih. Kata besan. Ngomong ya. Yes, Mas Galuh, mantap. Harus tanamkan seperti itu. Tapi apa yang diucapkan harus bisa dibuktikan. Kan. Oke, tak dapat 0 Us. Ya oke, wah 3 menit lagi ya. Ini artisnya sudah keliling. Pengamalan Pancasila di rumah. Tidak bertengkar dengan sesama Di keluarga. rumah lah ya. Kalau sama tetangga itu lingkungan Rakat. Landasan ideal bangsa Indonesia adalah ideal Pancasila. Pancasila. Ini ada yang jawab Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah landasan konstitusionalnya. Kalau idealnya adalah Pancasila. Berikutnya. Indonesia mengirim sejumlah pasukan untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB di negara A. Adapun di negara A sedang terjadi perang saudara. Hal ini merupakan perwujudan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke 4. Menjaga perdamaian dunia. Alinea ke berapa? Alinea ke berapa? Menjaga perdamaian dunia. 1. Aci. Berapa? 2. 3, 4, 4, 5. 5. Ada kali yang kelima. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Oke. 1. Berapa? 2. 2. Nah, ini waktunya kurang 1 menit lagi. Pernyataan proklamasi alinea ke berapa? 3. 3. Yang berikutnya, ciri demokrasi perihal kekuasaan diatur dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia alinea ke 4. Oke. 4. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan hasil pemikiran atas Nilai Nilai. kehidupan. Mukadimah adalah istilah yang digunakan dalam Piagam Jakarta untuk menyebut pembukaan. Berbagai tindakan nyata pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila di sekolah dapat meningkatkan rasa Cinta tanah air. Tokoh yang menyampaikan secara resmi istilah Pancasila adalah Soekarno. Ini ada kunci jawabannya, Masya Allah. I.R. Soekarno. Oke, saya stop dulu. Tak bonusi 1 tadi. Nah, 1. Tapi kalau kalian jeli, walaupun itu saya yakin walaupun tidak saya kasih clue, tapi insya Allah pasti bisa menjawab. Terima kasih ya. Karena waktunya sudah habis, saya kembalikan ke Ustadz Billy. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Aida. Luar biasa sekali pembahasan soal-soalnya ya. Kalian wah, gimana ini? Kira-kira nilainya bagus atau tidak ini? Tahu, Pak. Bagus, Win. Bagus. Lumayan. Wah, Rizal. Lebih baik nilainya 0 daripada nilai 100 hasil nyontoh. Wah, itu kata-katanya siapa tadi itu? Halo. Mas. Oke, kenalan dulu ya.
Kudu iso merakteknya lho ya. Ya, tak buktikan kalau aku akan mendapatkan nol. Mabar. Bahasa Inggris 0. Cuma mabar lho Pak Jri guyu. Oke. Jangan lupa Pak Billy ingatkan lagi, masih anak sekitar 10-an yang absensi untuk hari ini. Jadi jangan jangan lupa absensinya ya. Jadi kalian sudah kehilangan kuota, kehilangan waktu, masa tidak absensi? Waduh. Eman ya. Linknya sudah Pak Billy siapkan di kolom chat, sudah berkali-kali sudah Pak Billy ingatkan. Silahkan absensi, mudah sekali. Tinggal klik saja. Oke, baik. Selanjutnya kita mempersingkat waktu, langsung saja. Ustadzah Fida sudah sangat kangen menyapa kalian ya. Langsung saja waktu dan tempat. Ustadzah Fida silahkan. Nanti persiapan ya. Kita akan game ketika jamnya Pak Billy, kita akan game putra versus putri lagi, oke? Iya. Makasih nyetel video iso apa, Bang? Kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi karena masih banyak yang belum menyalakan video. Masih banyak yang belum menyalakan suara. Suaranya semua dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum PAI, Ustazah Fida akan ngasih games, tapi suaranya dinyalakan. Video juga dinyalakan. Jangan kira tidak diabsen loh ya sama Ustazah Fida. Video kalian hadir tapi video tidak dinyalakan. Ustazah Fida juga catat. Nanti Ustazah Fida tunjukkan bagaimana Ustazah Fida ngerekap ketika siapa tadi? Yudi ngajar, Ustazah Aida ngajar, Ustazah Fida rekap. Kalian menyalakan video atau tidak? Oke. Suaranya semuanya silakan dinyalakan suaranya. Sampun. Mas Rafid nyalakan suaranya. Oke. Ustazah Fida mau ngasih games. Gimana Mbak Jen? Aku ada gangguan sebentar, Us. Ya, yang penting izin. Ustazah Fida terima izin kok. Kalau nggak ada izin berarti Ustazah Fida anggap tidak menyalakan kamera. Oke. Ustazah Fida ada games sekarang. Ustazah Fida nanti akan menunjukkan barang, wadah. Nah, di dalam wadah itu kalian harus nebak kira-kira apa isinya. Siap? Siap. Caranya gini, kalian harus menanyakan clue-nya. Bisa dibuat membaca gitu. Ustazah Fida jawabnya iya atau tidak. Oke? Oke. Silahkan suaranya dinyalakan semua. Apa ya yang terdapat dalam sini? Apa ya? Bisa untuk diperbelikan. Gimana? Bisa untuk diperbelikan. Tidak bisa. Jual belikan. Buat jual beli. Tidak bisa. Bisa dijual. Diperjualbelikan, woi, foto ae pisan. Bisa dibeli tapi tidak bisa dijual lagi. Bisa memperhias wajah. Tidak bisa. Ayo Mbak, semuanya dinyalakan mikrofonnya. Tempat asal nebak. Ada tempat uang Quran. Dalamnya. Di dalam ini ada bendanya. Dompet loh. Bisa bergerak. Dompet toh. Bisa bergerak. Oh, uang. Tidak bisa bergerak. Bisa dibuat nulis atau pembelajaran semuanya. Tidak bisa. Ya, keras. Mbak Citra apa tadi Mbak Citra? Al-Quran. Yang keras Mbak Cit. Bisa dibaca. Bisa dibaca. Tidak bisa. Buku diari. Bisa dilihat terus. Bisa dilihat. Bisa. Kecil bisa. Bentuknya segini.
Bisa dimakan. Nah, 3/4-nya ini. 3/4. Kalau dibakar bisa, tapi susah. Bisa kebakar, tapi susah. Oh, Quran. Nggak bisa dibaca. Gak iso. Kalau mau dibaca butuh alat lagi. Bisa dimakan, oh. Nggak bisa. Ayo Mbak, silahkan Mbak. Ya Allah. Bisa disobek, Us. Bisa disobek. Tidak bisa. Tempat Bisa menyimpan ditulis. barang. Oh, kayu, blok. Kayu. Bukan. Belum. Mas Gani, Mas Fadil, kamu duduk Mas Bagus. Fadil. Nah, duduk. Ojo miring-miring. Batu, Us. Meetingnya Bisa Aisyah. ditulis, Us. Us bisa ditulis. Tidak bisa ditulis. Terus kalau volunteer kayak ditulis. Kasih clue satu lagi. Bisa untuk menyimpan data. Oh, flash disk, flash disk. Display. Ya, apa Mas Rasya? Kartu memori. Apa Mas Rasya? Yang keras nggak dengar Ustazah Fida? Hardiness Play, Bu. Nyerah semuanya. Ustazah Fida tunjukkan nih. Nyerah. Hardis. Ya, hardis. Ada Doraemonnya. Siapa pecinta Doraemon? Nah, ternyata hardis. Tadi siapa yang nyebut hardis? Pak Billy yang juara. Rahasia. Oh, Rasya. Oke. Sekarang Ustazah Fida tunjukkan siapa saja yang tadi tidak izin. Ustazah Fida belum buka WA loh ya. Belum buka WA. Ini Ustazah Fida tunjukkan anak-anak yang absen hari ini. Tadi ketika pembelajarannya Ustazah Aida sama Ustadz Yudi. Tunjukkan, silahkan lihat namamu. Nah, sudah kelihatan? Belum. Sudah. Nah, ini adalah nama-nama kalian. Pertemuan pertama, jangan dikira Ustazah Fida nggak ngabsen. Hadir, video mati, tak kasih keterangan, video mati. Nanti kalau ada lagi video mati tanpa izin, belum Ustazah Fida tulis. Video mati dengan izin. Nah, kan Nggak ada, aturannya Us, aku. Mana Zal? Saya ada. 3 apa 4? Saya hadir saya. Nah, ini hadir. Tetap itu? video mati. Ayo. Video saya menyala, Yus. Adil. Tadi ketika Ustadz Yudi mati ya? Mati. Iya, tadi ada gangguan sinyal. Us, tadi mati Oke. juga usnya aku, Us. Ustazah Fida ganti. Nanti Ustazah Fida cek di akhir pembelajaran. Jadi ketika di sini Ustazah masih mantau. Izinnya keluar-keluar. Keluar. Disuruh masuk lagi nge-lag. dong. Boleh ya gitu, keluar-keluar. Ya. Nanti Ustazah Fida rekap lagi di akhir pembelajaran siapa yang masih menyalakan video. Ingat, kalau kalian tidak hadir tanpa izin, Ustazah Fida kasih centang merah. Satu hal, kehadiran di Zoom meeting itu juga mempengaruhi nilai kalian karena kita belajar PAI, pendidikan agama Islam, pun pelajaran yang lain. Karena di Bina Insani kita belajar adab. Ya. Alhamdulillah saya ketemu Mas Rafid. Assalamualaikum Mas Rafid. Salam. Senyum dong Mas. Iya, senyum menawannya Mas Rafid. Senang Ustazah Fida ketemu Mas Rafid. Justin Bieber. Oh iya, benar. Justin Bieber. Enggak kayak Taki Malik kok Mas Rafid insyaallah. Oke, ini yang absensi. Ini insyaallah akan di Ustazah Fida perbaharui seiring dengan perjalanan kalian Zoom meeting. Sekarang Ustazah Fida akan menanyakan, apakah ada yang merasa belum mengerjakan UTS Olimpiade Akademik? Lupa ingat. Lupa ingat. Ya. Oke, silahkan dicatat nama-nama yang belum mengerjakan UTS. Nanti Ustazah Fida, nanti kalian bisa kasih tahu teman-teman kalian itu.
Ya, Ya, untuk menghubungi Ustadzah Fida. Seperti yang disampaikan Ustadz Yudi tadi, Ustadzah Fida masih nerima jawaban kalian, tugas kalian. Tapi Ustadzah Fida akan menghargai, sangat menghargai anak-anak yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Paham? Ya, paham. Paham tum. Pahim tum? Pahimna. Tuh, Fadil dipateni meneh videone, izin dong. Oh, Fajri, tiba-tiba waktu sejudi Zoom-nya mati, Us. Oke, silahkan. Kalau misalkan izin mau mematikan video, bisa private chat ke Ustadzah Fida atau Ustadz yang sedang mengajar saat itu. Jangan sampai kalian sudah keluarkan kuota buat Zoom meeting, tapi video dimatikan, akhirnya itu mempengaruhi nilai adab kalian. Jadi nilainya jadi berkurang. Itu ya. Iya. Ustadzah Fida akan menerima perizinan kalian. Tapi sampaikan, ojo moneng wae tiba-tiba videonya mati. Karena absensi terus berjalan. Baik. Ustadzah Fida akan menyebutkan nama-nama yang seperti halnya Ustadz Yudi tadi. Kalau Ustadzah Fida masih menerima sampai nanti malam tugas kalian. Tugas kalian masih Ustadzah Fida terima sampai nanti malam. Masih beberapa anak belum mengumpulkan tugas. Dan untuk yang dua terakhir, terutama dua terakhir, yang pertama ujian ulangan harian dan yang kedua UTS. Itu Ustadzah tunggu untuk japri private ke Ustadzah Fida. Kenapa? Karena Ustadzah Fida menggunakan aplikasi Quizizz yang sewaktu-waktu kalau sudah cukup Ustadzah Fida kunci, kalian sudah tidak bisa mengerjakan. Paham? Oke, dengarkan baik-baik yang belum mengerjakan UTS atau Olimpiade Akademik. Yang pertama ada Mas Habil, yang kedua Mas Rafa, yang ketiga Mbak Sabrina. Kalau misalkan ada nggak Mas Rafa ya? Assalamualaikum Mas Rafa. Ada Mas Rafa. Oke, assalamualaikum Mas Rafa. Mas Rafa belum mengerjakan PTS ya Mas? PTS. Soalnya di Quizizz kemarin. Belum? Oke, nanti silahkan WA Ustadzah Fida akan berikan link buat Mas Rafa kerjakan. Oke? Oke, Bu. Oke, siap. Terima kasih Mas Rafa. Ada lagi Mas Habil, apakah Mas Habil hadir? Hadir Mas Habil? Cek aja partisipannya. Habil. Oh, Mas Habil tidak ada. Sabrina, ada nggak Sabrina? Tidak ada. Nanti yang teman dekatnya Sabrina atau mbak-mbak yang putri silahkan WA Sabrina dan mas-mas silahkan WA Mas Habil. Siapa yang biasa main ke rumah Mas Habil? Corona, Us. Corona. Pak Ik kayaknya. Enggak berani keluar, Bu. Pak Ik kayaknya. Alah, corona banget. Jauh, Bu, rumah saya, Bu. Corona. Oke, Mas-mas Ustadzah Fida tugaskan ada Mas Faik, Mas Rasya, Mas Rizal dan mas-mas yang lain, Mas Zaid juga boleh. Silahkan WA Mas Habil untuk meminta PTS kepada Ustadzah Fida, gitu ya. Oke? Ya. Yang putri, mbak-mbak satu kelas silahkan WA Mbak Sabrina untuk menanyakan tugasnya ke Ustadzah Fida. Siap? Tolong. Siap? Siap? Ya, insya Allah siap. Ya Allah siap. Oke, terima kasih. Baik, sekarang Ustadzah Fida akan sebutkan, silahkan didengarkan baik-baik, nama-nama yang belum mengikuti ulangan harian. Ada, dengarkan ya, ada Mbak Malika, Mbak Azizah Hayu, Mbak Luna, Mas Faik Ziyad,
Mbak Hanifah Najla, Mbak Jenny, Mbak Mega Amanda, Mas Rafid, Mas Galuh, Mas Rafa, Mbak Citra, Mbak Sabrina, sudah, berarti ada 1, Mbak Sabrina, Mbak Naila, Mas Rafa, Mas Galuh, Mas Rafid, Mbak Amanda, Mbak Jenny, Mbak Hanifah Najla 8, Mas Faik Ziyad 9, Mbak Luna 10, Mbak Azizah Hayu 11, Mbak Malika 12. Jadi 12 anak belum mengerjakan. Silahkan nanti WA Ustadzah Fida pribadi masing-masing. Ustadzah Fida berikan link untuk ulangan harian ya. Ustadzah Fida akan memberikan nilai kalian yang sebenar-benarnya di PTS ini. Kalau kalian nilainya 35, Ustadzah kasih 35. Kalau kalian nggak ada nilai, Ustadzah kasih 0. Sepakat ya? Ya, ulangan harian kan, Us? Ya. Ya. Nanti rapot PTS kalian adalah nilai asli kalian. Walaupun misalnya, Ustadzah, saya jawabannya kurang sesuai, tapi dia mengumpulkan tepat waktu, Ustadzah apresiasi karena sudah berikhtiar mengumpulkan tugas di awal. Siap? Insya Allah. Kesepakatan kita ya. Oke. Sekarang Ustadzah Fida nanya, kemarin PTS-nya ada yang susah nggak? Ya Bu, susah Bu. Gak sempat baca soalnya lebih banget. Ya, susah. Susah, Us. Susah. Karena apa? Ada waktunya, Us. Nah, kalau mikir itu jadi puyeng. Harus coba. Salah apa benar gitu loh, Us. Oh gitu. Nah, gitu boleh kadung kepencet itu sudah kekunci. Oh, sangel. Gak usah diganti. Jadi kemarin itu ada yang di tengah-tengah dia tiba-tiba keluar, terus belum bisa mengerjakan sampai selesai. Terus WA Ustadzah Fida, Ustadzah saya tidak bisa masuk. Ustadzah Fida kasih link kok. Kurang penak piye Jal. Ya. Baik. Ya. Baik. Oke. Tapi Bu, kuisisnya itu Bu, kalau kadung kepencet nggak bisa ganti lagi, sudah kunci gitu. Ya, usah. Sulitnya gitu. Ya, makanya kalau sudah itu hati-hati mengerjakannya ya. Kalau sudah keluar gimana? Jangan dikasih waktu, Us. Kalau kasih waktu ya kalau pikiran gimana gitu loh, Us. Ya. Ya Bu, kasih waktu gitu. Ini bener apa enggak? Asal pencet gitu Bu. Langsung pencet gitu. Besok akan Ustadzah Fida kasih selain kuisis deh Google Form mungkin. Ya, Bu. Itu yang enak, Bu. Nanti ulangan insya Allah Ustadzah Fida ganti Google Form. Tapi untuk kuisis ini sebenarnya untuk melatih ketepatan waktu kalian. Jadi jangan sampai kita mengerjakan mikirnya terlalu lama. Biar kita belajar sungguh-sungguh. Pertanyaan langsung dijawab. Pertanyaan langsung dijawab. Gitu ya. Sampun tak jawab, tak japri di WA. Ya, silahkan. Ustadzah akan share nanti setelah Zoom meeting. Bukan sekarang, tapi setelah Zoom meeting. Ya, biar kalian saat itu langsung mengerjakan. Mau tahu nilai asli kalian? PTS kalian? Enggak. Mau, insya Allah. Mau. Mbak gimana? Mau nggak? Enggak. Katanya enggak. Ada yang minta remedi? Enggak. Nanti kalau nilainya jelek minta remedi. Baik, benar. Ada yang minta remedi? Itu baru bagus. Saya Bu, remedi Bu. Aku lah Bu. Oke, Ustadzah Fida tunjukkan nilai kalian. Nanti kalau misalkan kalian merasa sudah bagus, oke, Ustadzah Fida akan tulis bagus. Tapi kalau misalkan jelek, minta remedi, boleh. Masih Ustadzah Fida kasih. Karena Ustadzah Fida punya catatan. Siapa yang remedi, siapa yang mengerjakan ulang. Jangan kira soalnya tetap kita rubah soalnya besok. Nanti
Nah, dirubah tempatnya doang. Yes. Mas Ras ya. Oke, Ya. siap melihat nilainya? Siap. Tenaro. Bismillah. Siap, tenang. Bismillah lo ya. Kaget lo Gak ya. usah, Us. Motivasi, Bu. Oh, elek bijiku. Sekarang. Motivasi, Bu. Beneran lah ya, Ustazah Fida tunjukkan. Gak usah, Us. Kaget. Ben, biar kalian tahu nilai kalian berapa kok. Bagus semua. Bagus. Amin. Sudah kelihatan? Amin. Belum. Wah, aku kira iki. Wow. Bu saya mana, Bu? Nilainya ini, nilainya yang ini. Nilainya yang ini. Bu saya mana, Bu? Silakan dilihat mana? namaku mana. Dari absen pertama. Udah lo wapi. Ini Ustazah Alhamdulillah. nilainya yang asli. Kalau misalkan kalian minta remedi, Ustazah Fida kasih waktu nanti maksimal sampai Ustazah cukup dia. Fida sampai jam 8 malam. Remedi. Kalau nggak remedi, Ustazah Fida tulis apa adanya. 65. Masa nih? Roger awakmu kan Cukup ya? Nilainya bagus. Mau tanya Us. Jelek, remedi Ya. aja, Bu. Kalau misalnya nilainya di atas KKM tapi dia menganggap nilainya jelek, mau ditambah nilai, boleh ikut Us. Nanti Enggak. nilai hasil remedi Ustazah Fida tambahkan ke nilai yang kemarin, Ustazah Fida bagi 2. Kalau nilainya tambah jelek, ya itu rezeki kalian. Ya Mas Rizal. Ada pertanyaan lagi? Remedi. Ada pertanyaan lagi? Ustazah Fida kasih kesempatan remedi. Remedi. Iya, Bu, tugasnya itu gunanya buat apa, Bu? Gimana? Tugasnya itu kan katanya itu buat bantu nilai PTS-nya loh. Tugas yang mana? Ya yang tugasnya yang share itu loh, Bu. Di Google Classroom. Tugasnya di Google Classroom itu bantu nilai PTS juga tuh. Iya, nanti Ustazah Fida tambahkan, Ustazah Fida bagi. Berarti itu yang belum ditambahkan ya Us? Ya belum, ini murni, PTS murni. Nilai murni kalian. Oh, itu yang belum. Ustazah Fida akan sangat menghargai kalau tugas Ustazah saya kemarin sempat kosong nilainya. Hari ini saya susulkan. Oke, maksimal Ustazah tunggu sampai jam 5 sore. Setelah itu Ustazah Fida tutup jam 5 sore, udah nggak bisa ngirim tugas, nggak bisa memperbaiki nilai. Kalau 0, Ustazah Fida kasih 0. Ustazah Fida, karena Ustazah Fida menginginkan kalian jujur, maka Ustazah Fida sekarang juga jujur dengan nilai kalian. Siap? Siap. Us, mau nanya Us. Ya. Nilai rata-ratanya berapa Us? 65. Rata-rata. Kan belum di ini. KKM-nya insya Allah nanti 75 PAI. 60 aja loh, Us. Kok ngenyang? Apa tuh, Bu? Yang menyang. Aku 70 loh. 75. Aku sudah 5. 75. Aduh, aku 70. Ustazah Fida tidak menyuruh kalian remedi, kalian yang menginginkan remedi silahkan menghubungi. Jadi kalian sifatnya mandiri. Kalau kalian membutuhkan sesuatu, datangi gurunya. Kalau kalian bingung, adabnya adalah kalian meminta bantuan kepada gurunya. Gak nunggu di opiak-opiak guru nih. Oke? Itu namanya adab. Gimana? Ya. Ini kalau seumpama nilainya lebih jelek daripada yang ini, gimana? Apa diganti apa ditambah? Ditambah bagi 2. Oh, lek diganti malah rugi. Ya, tambah bagi 2. Siap? Bu, izin kamar mandi Bu saya, Bu. Gimana? Izin kamar mandi ya, silahkan. Ya lo gak po, nyapa ada izinnya. Nggak boleh gitu, Mas. Adabnya apa? Izin. Dia, Mas Galuh langsung dimatikan. Oke, Ustazah Fida apresiasi. Kita sedang berdialog.
kita sedang ngobrol. Kalau ingin pergi dari majelis berarti izin. Seperti tadi Ustadz Yudi pamit ke grup karena mau pindah belajar di kelas yang lain. Itu namanya adab. Ya. Masih ingat hari Sabtu kemarin adab Masih. berdampak pada kebarokahan ilmu. Masih. Adab berdampak pada kebarokahan ilmu. Barokah ilmu itu bukan kita yang dapat nilai tinggi, tapi ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, memberikan pahala. Pahalanya berapa? Hanya Allah yang tahu, tergantung ikhtiar kita. Karena Allah itu bisa ngasih pahala 10, 100, 1000, 10.000, bahkan tidak terbatas. Konsep pahala versinya Allah seperti itu. Jadi pahala versi Allah dengan balasan dari manusia itu berbeda. Ya, kalau manusia hitung-hitungan, kita utang 10.000 bayar 10.000, tapi Allah kita beribadah, balasan Allah tidak terhingga. Oke, baik. Ingat ya, pahala itu balasannya tidak terhingga. Nah, sudah 3 menit lagi, Ustadzah Fida cukupkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan WA, silahkan telepon, silahkan japri Ustadzah Fida. Baik, siap? Siap. Terima kasih. Hari ini sudah menyalakan videonya, sudah menjawab pertanyaan Ustadzah Fida, mengikuti Zoom hingga akhir. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Ustadzah Fida tutup. Darsana bikiraatil hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Ustadzah kasih. Fida kembalikan ke Ustadz Billy. Baik, terima kasih Ustadzah Fida. Itu ya, tadi review dari PAI. Baik, selanjutnya adalah waktunya Pak Billy di sini. Oke, kalian ingin tahu nilai-nilai kalian dari tugas pertama sampai akhir? Oke, saya nanti akan buka. Absensi juga saya buka, silahkan. Yang belum absensi, ini tak share lagi, nggak bosen-bosennya. Karena Pak Billy ingin menyelamatkan kalian ini ya. Ini udah tak share lagi. Ya kan? Baik. Habis ini Pak Billy akan membuka pertama absensi mulai dari awal bulan ketika kita masuk. Awal bulan sampai detik ini. Oke? Yang pertama, oke, saya izin share screen dulu. Oke, ini absensi. Oke, yang pertama kan seperti ini kan, absensi sekarang. Ya, ada nama lengkap, nomor absen, hadir dalam apa, ya. Udah, tidak ada yang ditanyakan, tinggal kirim. Udah. Dan rekapannya, bentar. Absensi kelas 8. Nah, rekapannya seperti ini. Ada bulan Juli. Bulan Juli. Nah, bulan Juli seperti ini. Nah, yang A siap-siap. Nanti di rapot PTS-nya nanti akan Pak Billy kasih lengkap itu real datanya. Kalian izin berapa kali, sakit berapa kali, tidak ada yang Pak Billy tutup-tutupi. Oke? Agustus, jadi kalian ini masih absen pakai WA ya. Pakai WA ini Mas Yan. Oke. Bentar. Ini masih ya, ini lengkap ini rekapnya. Lah, ini lengkap yang bolong-bolong ini. Waduh. Nah. Seperti ini. Jadi jangan anggap absen di WA itu kalian tidak direkap, jadi semuanya ada rekapnya. September, ya seperti ini September. Banyak yang bolong ini siap-siap nanti. Nah, untuk ini tanggal 21, 22, 23, 24, 25 ini Pak Billy anggap kalian masuk semua. Karena kemarin ada apa itu? Acara apa itu? Kalau Pekan Tahfidz. Pekan
Akan tahfidz. Oktober, bulan baru ini. Nah, tanggal 5 belum Pak Billy rekap. Ini yang kemarin, 3 hari terakhir kemarin kita memakai, sudah pakai Google Form. Ya, kehadiran kalian seperti ini. Baik. Yang absen tanggal 4 ada kemarin. Jadi minggu-minggu absen. Pak Billy masukkan tanggal 3. Pak Billy mudah, enak tok bos pokoknya sama kalian pokoknya. Ya. Tanggal 4 absen tak masukkan tanggal 3. Nah, sekarang ini tanggal 5. Di tanggal 5 ini mohon sekarang diklik linknya, sangat mudah. Segera di absen. Oke? Paham ya? Oke, itu yang pertama absensi. Yang kedua, nah ini apa ini? Kira-kira apa ini? Alhamdulillah. PJOK. Oke, ini adalah tugas kalian dari awal sampai PTS. Silahkan dilihat dulu. Yang tanda tanya berarti kalian belum mengerjakan. 65. Nah, ini akan Pak Billy laporkan real untuk wali murid kalian. Oke. Untuk ayah bunda kalian. Nanti laporannya ya kira-kira seperti ini. Nah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Bawah. Wah. Iya. Nah, nih. Gak ada sing 6 alhamdulillah. Aku ini Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Oke. Lumayan. Oke. Sip. Terus sudah. Yang nilainya tanda tanya siap-siap dilihat lagi Google Classroom-nya. Mungkin ada yang kelewatan gitu ya. Oke, ini untuk PJOK-nya. Sekarang untuk prakaryanya. Mana ini prakarya? PJOK. Prakarya. Dan Oke, prakarya. Sip. Karya. Ya, dilihat. Absen 1 sampai 19 dilihat. Oke. 1 sopo 100. Yang 100 ah. Ada, yang 100 ada. Wih, 100 terus. Oke. Yang tanda tanya seperti tadi, kosong berarti belum mengerjakan. Jadi dicek lagi Google Classroom-nya. Oke. Nanti kalau sudah Pak Billy nggak ngecek berarti nilai final kalian di rapot ya ini. Karena hari ini adalah batas pengiriman akhir untuk nilai. Nah, lihat ya, banyak yang 100 yang tugas pertama. Tapi ketika tugas kedua sudah mulai. Lihat ya. Sudah cukup? Belum Ya Allah, Pak. cukup. Oke. Cukup Pak. Sudah dilihat semua? Oke. Jelas ya. Oke, sudah cukup. Oke. Us mau tanya Us. Oke, silahkan bertanya. Rata-rata nilai. Rata-rata pembelajaran nilai. Us. Oke, rata-rata nilai tak bukakan di sini. Apa? Kamu minta apa? PJOK? Enggak, maksudnya nilai rata-ratanya saja, Pak. Rata-ratanya. KM. Itu berapa? Oh, KKM-nya 75. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa ini? Ini adalah rata-rata nanti kalian Olimpiade Akademik akan dinilai dari sini. Ini rata-rata mulai dari tugas 1 sampai PTS. Ini nilai kalian rata-rata yang ini. Ini kelas 9 Us. Oh, kelas 9. Santai. Ini kelas 8. Ini kelas 8. Aku Wiro. Sat. Aduh. 8. Karena itu nanti akan buat penjurian, oke? Penjurian. Sip. Kita lanjut ke apa ini? Prakarya dulu. Prakarya dulu ada 34 respon kemarin. Oke. Ini nilainya. Tanggapannya sudah 100% ya. Alhamdulillah. Oke.
Ini perlu dibahas nggak soal-soal ini? Perlu. Perlu. Oke, kalau perlu cepat aja. Oke, ciri khas dan karakter kerajinan bahan lunak terlihat jelas dari segi corak, bentuk, dan tekstur. corak, bentuk, dan tekstur itu sudah jelas itu. Jadi kalian sing jawab pembuatan itu mungkin lagi masih belum apa namanya, nyawanya belum terkumpul. Jadi masih ngantuk gitu ya. Nah, gitu. Yang nomor 2, beragam benda kerajinan berasal dari bahan lunak dapat dihasilkan dan dibuat berdasarkan bahan yang digunakan berikut. Yang termasuk bahan lunak adalah kecuali karet. Kecuali loh ya. Jawabannya apa? Kayu. Jawabannya kayu, karet. Karet itu bahan lunak. Iya. Oke. Selanjutnya apa ini? Bahan karya kerajinan yang dicampur diolah dari zat kimia ya. Sortiran. Buatan. Lunak. Pokoknya yang kimia, yang selain bahan yang tersedia di alam itu namanya bahan lunak buatan. Udah gitu aja, mudah sebenarnya. Ini loh ya. Sebentar. Ini loh, apa namanya? Soal-soal ini loh ya, yang ditugaskan kemarin itu. Terus Pak Billy apa namanya? Acak soalnya, habis itu kalian kerjakan lagi. Kok nilainya kok masih ada yang jelek, itu loh. Jadi kalian piye? Hah? Kayak beda gitu. Oh, kayak beda. Itu tugas yang kemarin sudah dikasih, habis itu dijadikan satu, diacak, cuma diacak nomornya itu. Ya silahkan, yang izin ke kamar mandi silahkan. Oke. Seperti itu, gitu loh. Kayaknya kalau membahas soal, kayaknya tidak kondusif ini. Udah siang soalnya ya. Jadi kita ngegame aja bagaimana ini. Oke. Putra versus putri, oke? Oke. Siap. Sate. Rendah hati, rendah diri. Satu. Oke. Saya pilih kaptennya yang Narendra. Oh, yang Narendra. Yang putra Pak. Galuh katanya. Yang putri siapa ini ya? Yang putri Narendra. Putri. Salah. Tak kira cowok. Oke, yang putri silahkan Mbak Dea. Kaptennya ya, Mbak Dea sama Galuh. Oke. Ayo menang Lilo. Harus menang ya. Kalau menang nanti akan ada tambahan nilai lah buat Amin. Ayo lo. Pak Billy tidak akan remedian. Oke. Nanti kalau yang menang langsung tak tambahin nilai. Itu aja. Oke. Karena pelajaran Pak Billy adalah pelajaran kegemaran kalian ya, yang ditunggu-tunggu. Oh ya. Iya, favorit loh, ya loh. Kasih jempolnya dulu dong. Kalau favoritnya PJOK dan Prakaya kasih jempolnya. Siapa yang kangen kuis pakai permen? Nah, biasanya kan kita pakai permen di kelas rame-rame, wah. Seru banget itu kalau hari Jumat biasanya. Mantap, terima kasih feedbacknya yang luar biasa. Oke. Itu saja. Sekarang terima kasih Mas Faik, kamu sudah pilih Pak Billy Love. Sarangeo. Amsa Pamida ya. Ini yang suka K-pop mesti kemarin pas pelatihan sama Bu Sin Yudisia itu pasti senyum sendiri pasti. Saya tidak suka, Pak. Oh iya, Masya Allah. Kamu sukanya tapi PUBG. Ya.
sama aja. Saya nggak suka K-pop, Us. Oke. Saya juga Pak nggak suka. Tapi sepak bola. Oh, Tapi Masya sepak Allah. bola. Sip, Mas, sip. Sepak bola terbucin. Oh, berarti kamu umum, pakai nggak Bruno umum, biasanya. nggak umum. Ini Kalau nggak suka umum. sepak bola berarti kamu pakai Bruno. Oh ya, sing mesem berarti dolanan, ya toh. Sing mesem. Enggak, Us, aku nggak suka, Us. Iya, Mas Riki. Pak Jri ini pakai tuh Agus. Kok Agus? Argus. Agus Kota. Ya, toh. Yang senyum-senyum pasti sudah tahu. Oke. Enggak, Us. Oke, kita mulai gamenya. Kapten 1 Galuh, Kapten Putri Mbak Dia. Ya? Bisa mendengarkan saya? Bisa. Iya, Masya Allah. Yang tak tanya ini Mbak Dia, kok kabeh muni bisa. Enggak tahu, enggak ada yang bilang gitu. Angel. Rizal itu Rizal. Oh lagi, saya tak Buka nang. Tahu lagi, so. Oke. Ayo, semangat lo. Mudah sekali. Galuh, Mbak Dia. Nasib teman-temanmu di tanganmu. Nah, ya. Ayo lo, menang lo. Permainannya sangat mudah. A, B, C 5 dasar. Yuk. Sudah pernah tahu toh? Oke, A, B, C 5 dasar. Kategorinya nama provinsi di Indonesia. Oke. Gak hafal. Nama kota atau nama provinsi di Indonesia. Oh, mudah. Peraturannya. Wah. Peraturannya. Easy. Oke. Easy busy. Ojo lali. Orang takabur. Sombong. Minggu. Hati. Kok kalah kok. Terus kalian kalah sama anak putri juga gara-gara sombong. Kalah menang biasa. Menang biasa. Are you ready to lose? Pak Billy juga kata-kata. Menyemangati teman-temanku kalau di. Oke, caranya ABC 5 dasar. Nanti Pak Billy akan menghitung A, B, C, D, E, terus random berhentinya. Setelah itu kapten kalian cepet-cepetan raise hand. Tuh, kaptennya saja tuh. Sebentar toh Fadil, makanya toh ini kan masih dijelas. Sabar. Oke, Jenny silakan. Enggak apa-apa, silakan. Wah, Mbak Jenny ini plesir terus ya. Check out dari hotel luar biasa. Mbak Putri terapi enggak? Tetap hati-hati di jalan. Nah, seperti itu. Belum. Ayo lo, semangat lo. Belum. Ya. Angel Galuh itu Bang ya. Angel. Oke. Nanti cepet-cepetan raise hand. Setelah itu akan Pak Billy tunjuk 3 anak untuk menjawab ABC 5 dasar itu tadi. Kalau tidak bisa menjawab, nanti Pak Billy langsung lemparkan ke tim yang selanjutnya. Paham ya kira-kira? Jadi kita latihan dulu. A, B, C, D. Silakan raise hand. Oke, Fadia dulu. Fadia dulu. Oke, Pak Billy tunjuk Husna, Aisyah, Damarifah. Silakan D. Kota D. Apa aja? 5. Denpasar. Oke, 4. 3. Provinsi D. Saya tadi sudah ngomong kan? 3. Ayo Husna. 2. Enak loh padahal. Aku Pak. Tet. Oke, kelompok putra silakan kaptennya dulu. Depok. Oke. Rizal sama Syauka. Rizal. D. 5. Oke. 3, 2, 1.
Kosong. Oke. Poinnya 1-1. Apa neh yo? Citra dan Putri 1-1. Omongnya Umay. ono mikir. Googling. Oke, begitu ya kira-kira. Begitu ya, paham ya? Bisa dipahami? Oke. Putra versus Putri. Lo diturunkan dulu. Oke. Ya, semangat. Siap ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, Galuh. Rasya, Rafid, Fajri. Aduh. H. Rasya, silakan. H. Aisyah. Fajri. Tapi dulu. Fajri. Kok sih? Rafid. Opo li? Ayo opo? Ora enek le. Hantu. Ada Hanin, Naila, Malika. Hanin dulu. Ayo opo? Oke, Malika. Oke, satunya siapa tadi? Nadine, Malika. Naila, Saluk. Kota atau provinsi? Tetot. Nggak ada, Us. Halmahera. Sulawesi. Apa itu? Apa di Sulawesi? Halmahera. Gak pernah krungu. Oh iya. Gak tahu krungu aku. Oke, selanjutnya siap-siap kaptennya. Masih kosong-kosong ya. Masih kosong-kosong. Kalau sampai akhir kosong-kosong ya udah, berarti nilai kalian ya padanya. Itu ya. Oke, semangat. 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oke, Galuh dulu. Silakan Galuh nunjuk temennya siapa? Kotamu. Narindra. Sauka. Terus? Rianto. Siapa? Sauka, Narindra, Rasya. Saya Rasya. Oke, Narindra, Sauka, Rasya. Narindra silahkan. 5. Tangerang. Tangerang. P. Oke. Tangerang. Pamekasan. Pamekasan. Probolinggo, Pak. Probolinggo. Oke. Sauka. Pamekasan. 3-0. Tepuk tangan dulu. Oke. Ayo Putri, jangan. Daerahku gantian Padang loh. Oke. Ya Padang. Kalah. Biasanya Putri ini pertamanya Pontianak, Purwokerto. pertamanya diem-diem tapi akhirnya nanti menang. Gitu. Bismillah, ojo gegabah ya. Sabar, jangan takut. Oke, selanjutnya kaptennya saya ganti. Yang putra Gani Fadil. Aidil. Yang putri silakan. Citra. Yang putri Citra, yang putra Gani Fadil. Oke, nasib teman-teman kalian di tangan kalian. Skor sementara 3-0. Oke. Sekarang kategorinya buah-buahan. Dalam Buah-buahan. Mudah sekali. Oke, siap. 1, 2, A, B, C, 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, silakan Citra duluan. Apa buah I? Imun, Ipel, iPhone. Ayo. Silakan
Yang di dulu siapa? Mbak Citra. Iya, silakan nunjuk temenmu yang perempuan. Terus gak enak Yan. Malika. Rifah. Terus? Yang sering ke pasar Apa? Ibu-ibu. Oke, kamu sendiri. Oke, silakan. Oke, 5. 1 ada. 4. Apa sering 3. Pasti tahu. Aku kena. 2. 1. Kau tunjuk Rizal. Rifah. Buah I. 5. Nggak ada Ustaz. Nggak ada. 4. Nggak ketemu. 2. Wasimajeha. 1. Oke. Yang satunya Malika tadi. Malika. I. Buah I. Ayo. Ayo Zal, semangat Zal. 5. 4. Apa Zal? Bibi Zal. 3. 2. 1. Oke, Pro. Perempuan menyerah tanpa syarat. Sekarang laki-laki silahkan. Ayo. Rizal. Buah I. Rizal. Apa? Ketuane gani kok. Mati lo. Yo silakan Rizal. 1. Buah ilama. 2. Ilwara. 3. Imbi. Bener. Oh, Ilama itu penyanyi toh Ilama. Ilama itu bukannya ada Us. Oh, Loma Ilama ya. Ilama Us. Loma Ilama. Oke. Pertanyaan yang I tadi bonus buat kalian semua. Tadi tambah nilainya. Alhamdulillah. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ronde terakhir. Ayo semangat Putra, semangat. Ronde terakhir. Kalau Putra bisa menjawab, otomatis Putra yang juara. Ayo semangat Putra. Kalau Putri yang menjawab, nanti ada babak tambahan. Oke, jadi nilainya kan draw. Jangan kalah. Jangan sombong. Sekarang kategorinya sangat mudah. Tambah terus. Nama Ustadzah Bina Insani. Wah. Angel lagi. Berarti seluruh SD SMP. Oh, SD SMP kalau kamu ngerti seluruh yayasan. Oke. Yang SD-nya di Keden, Lirboyo silahkan. Oke. Ayo Keden. Siap. Yo Keden iki jeri ya. Oke. Kaptennya tetap ya. Siapa tadi? Mas Fadil sama Mbak Citra mana Citra? Gantilah. Yang dari yang dari ibu kota saja kaptennya. Yang dari ibu kota siapa? Ayo. Yang sekarang di ibu kota. Ibu kota Indonesia. Jakarta. Oke, silakan Mbak Alia yang belajar di ujung jauh sana, silakan jadi kapten ya. Mbak Alia. Oke, kaptennya Putri. Yang Putra saya kasih kapten ke Rizal. Rizal, semangat. Siap ya. Siap, cepet-cepetan ya. Ustaz. Ya. Jaringannya lagi jelek, Ustaz. Oke, jaringan lagi. Ini nge-lag. Dari Jakarta beralih ke Nganjuk aja, yo. Nggak kuat, yo. Langsung aja. Ini jelas langsung ke Nganjuk lah. Siap ya? Oke, siap Mbak Usna. Luar biasa. Oke. Nama Ustadzah Bina Insani. Yayasan juga nggak apa-apa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Oke, Husna dulu. Siapa yang kamu tunjuk Hus? Kamu sendiri boleh.
Rizali Pak. Udah semangat. Apa lu? Temenmu lo kok ada gini ayo. M. Siapa? Fania. Enak Mana le, Fania? Enak. Siapa Fania? Enak malahan nih kayak gini. lah. Mahfida. Oke, mantap. Ada lagi? Saya Rifa, oke silakan Rifa. Ustazah Mirta. Oke, Mirta masuk 2. Oke, satu lagi siapa? Kamu. Ada lagi. Saya. Oke, Hanin. Ini siapa Hanin? Sada Mila. SD. SD, sip. Oke. Yang laki kasih dong. Bang sekarang. Ini ada peluang Putri membalikan keadaan. Oke, kayaknya seru ini Ustadzah Bina Insani. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Halo. Lower hand. Rizal, ayo cepet-cepetan biasanya kamu. Ayo Jal, Jal. Itu Zal sing cepet Zal. Oke. Nama Ustadzah Bina Insani, yayasan atau SD, SMP, TK, lu terserah. Dengan huruf kali ya. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Aduh, sama ya. Ya Allah, sama ya. Lagi. Lower. Cepet. Husna. Dulu. Apa namanya? Gitu. Rajen Zal. Zal Rais Heno Zal. Nemu. Anak. Oke, silakan Mbak Dia kalau mau ganti HP saya izinkan. Monggo. Oke. Anak berjal. Anak lo, ayo kan dulu. Anak. Rajen. Mulai ya. Rajen. Nek Tozal masih 1-2 kilo. Ya wis. Ayo Zal. Tozal. Anak. 1, 2, 3. Oke, nyapa lo melu-melu kalau. Melu. Ayo Zal. Zal. Husna, N. Silahkan. Rizal. Rizal kita langsung. Salah ke aku wes. N. Siapa Husna? Temengi tok. Bunia. Oke, siapa lagi? Sampai tok. Siapa lagi? Ki sing garai suwen ki. Ada lagi. Nengok. Citra boleh Citra. Ustazah Nurul boleh ada. Satu lagi. Lagi. Oh jangan. Aku. Nisa. Istriku. Aku. Siapa lagi? Kurang satu. Aku. Ada Nisa. Oke. Nisa Nian. Siap. Apakah? Saya kasih kesempatan untuk laki-laki siapa Fajri siapa? Dan ini. Ini. Oke. Boleh. Siapa lagi? Nani, Pak. Fajri. Nisa TK. Nani. Satu ya. Lali. Bisa dihitung satu. Bu Nisa banyak. Saya. Oke, siapa? Nani. Rian. Nani, Rian. Pak. Lah yuk siapa Rian? Ustazah Naila. Naila Citra. Naila. Apa Naila siapa? Bu Nani TK. Bu Nani TK. Nani TK. Wah. Bu Nani TK. Oke, sip. Bener. Kayaknya draw ini, masih draw. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Ketuanya pindah, ketuanya pindah. Ketuanya pindah, Pak. Oke, saya pindah ke Fajri. Ayo Ciri. Fajri. Apa? Kamu ketuanya yang laki-laki. Ayo Ciri, terapopo Yang Ciri. perempuan saya kasih ke tetap Husna aja. Rijal aja, Us. Semangat Rijal, Us. Siap, oke. Ustadzah Bina Insani dari TK sampai SMP
berawal huruf Oh, sudah, Us. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B. Oh, anak. Ciri. B. Anak. Yo. B. Kayaknya sing angkat tangan nih. B. Ciri rasanya. B. Oh. B. Usah dulu. Ya gitu aku kayak gitu loh. Rizal tadi katanya sudah nggak mau jadi ketua. Saya ikut jadi ketua mana? Oke, Husna. Siapa? Wes angel. Siapa? Salah nih ketuane. Siapa Hus? Mawar. Siapa Hus? Husna. Lah iso gawe Fani kan cepet tangane. Oke. Ya Allah. Ini piye to? Penak udah. Itu tuh. Salah-salah to. Omongnya isi pangkah kalah karo Putri piye? Aku kalah cepet. Soalnya malah ganti. Pak. Kok ganti? Nah, tadi dikirain kota terus kok. Loh, kota terus. Alasan wi, genah alasan. Oke. Udah lewat. Kalah cepet, Us. Oke, aku tahu. Udah lewat 2 menit. Oke, kalian semua Pak Billy tambah nilai. Ya, tenang aja. Tambah nilai. Alhamdulillah. Tapi tambahnya banyak yang Putri lah, yang Putri yang menang. Loh. Oke, sip. Kok dulu loh, Us. Lah. Kok kurang terima? Tambah 1 ronde lagi apa piye? Ya. Ketuanya Wajri. Ganti ketua. Siapa ketuanya? Ketuanya minta siapa? Fadil. Oke, Fadil. Oke. Wah, jagoku Husna banget. Ayo. Tinggal kalau nek Devani ceket ya harga. Iya. Oh iya. Joget deh. Kategori Ustadzah Dina Insani SD sampai SMP. Huruf awalannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, R. P. Oh, Adil. Oke, Fadil. Oke, Fadil. Aku. Fadil ini. Pick Dil, aku Dil. Siapa Fadil? Dil, aku Dil. Fajri. Aku Rian. Oke, Fadil. 5. Apa? Aku gak ero le. Minus. 1. Kosong. Siapa Rian? 5. 4. Ustadz Pendi. Oke, Ustadz Pendi. Siapa lagi? Ayo siapa sing gelem? Zal. Loh. Gak kenal. Gak kenal Us. Yo penak to jane, Pak. Yo Pak Pendi Pak Agus. Pak Billy. Pak Billy. Oke, terima kasih. Jempolnya dulu diangkat jempolnya. Kalian sangat luar biasa. Saya tetap tunggu ya absensinya. Segera diisi absensinya. Sudah main-main, sudah belajar bersama. Semoga hari ini bermanfaat dan kalian dapat mengambil inspirasi di pembelajaran hari ini. Jangan lupa absensinya tetap Pak Billy tunggu sampai pukul 9 malam. Oke? Ya. Oke? Ya. Kalau bisa sekarang langsung klik aja linknya. Oke? Langsung aja biar nggak ada tanggungan. Oke? Siap? Welcome. Oke. Baik. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa? Ejal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Fajri HP. Fajri mabar iki. Oke, terima kasih. Solihah di rumah, stay safe, stay at home. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dari Pak Billy, wakili ustadz-ustadzah yang
sudah mengisi materi hari ini. Semoga kalian berkah barokah hari ini. Akhir kata. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Adil.